Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha yang masih belajarnya di rumah? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan buat kita semua. Amin. Baik, marilah kita awali pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang zakat dan hari ini tentang infak ya. Baik, langsung saja. Infak berasal dari kata anfaqo yang artinya mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Ya. Menurut istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta di jalan Allah. Ya. Jadi mengeluarkan harta di jalan Allah. Ya. Contohnya apa? Misalkan pembangunan masjid. Ya. Ketika butuh dana, kalau kita punya rezeki, kita infakkan sebagian dari harta kita. Musola, jalan, jembatan, dan sebagainya ya. Infak ini hukumnya sunnah ya. Namun pahalanya sangat besar ya. Menginfakkan harta di jalan Allah dapat memberikan manfaat dan kegunaan ya. Dalam sebuah ayat dikatakan, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi infak ini adalah satu kebaikan. Allah sangat menyukai kebaikan. Begitu juga dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi luar biasa ya, kita infak 1 biji, dan Allah menimbulkan 7 tangkai. Ya, jadi kita infaknya sedikit, ya, tapi bisa berbuah sampai 7 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bahkan Allah melipat gandakan sesuai yang Allah hendaki. Ya. Luar biasa pahalanya ya. Itu terkait infak. Ya. Kemudian sedekah. Ya. Sedekah ini menurut bahasa adalah memberikan. Ya. Nah, kalau menurut Islam, memberikan suatu barang kepada orang lain yang membutuhkan dengan rasa ikhlas dan hanya kepada Allah mengharap ridhonya. Dalam ajaran Islam, memberikan sedekah merupakan bentuk pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh orang kaya kepada yang miskin atau yang lemah. Pertolongan atau bantuan tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ya. Jadi sedekah itu memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang yang lemah. Ya. Banyaknya harta kita berikan sebagian untuk sedekah kepada orang yang membutuhkan ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah kewajiban Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, sedekahkan, maka kebaikan untuk diri sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena ridho Allah, dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh. Dan kamu tidak akan dizalimi, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Jadi apa yang kita sedekahkan itu pahalanya buat kita sendiri, kebaikannya buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Tidak dikurangi sedikit pun dari apa yang disedekahkan. Ya. Asal lagi-lagi niatnya karena mencari ridha Allah, bukan riya, bukan ingin dipuji oleh orang lain, bukan. Ya, bukan ingin sombong, bukan ingin pamer dan sebagainya. Tapi karena Allah. Sedekah dibedakan menjadi 2, ada sedekah wajib yang sedekah yang pemberian harta wajib dilaksanakan oleh seorang yang telah dikaruniai oleh harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedekahnya disebut dengan zakat yang kemarin kita bahas ya. Nah, sedekah sunnah ini yang akan kita bahas. Sedekah sunnah adalah pemberian harta oleh seorang kepada orang lain dengan mengharapkan ridha Allah di luar pembayaran zakat. Jumlah sedekah tidak ditentukan, semakin banyak sedekah semakin baik ya. Jadi kalau zakat itu ditentukan nisabnya berapa, haulnya berapa.
Tapi kalau sedekah tidak. Tergantung kita maunya. Makin banyak semakin baik ya. Sedekah sebaiknya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan urutan sebagai berikut ya. Nih, siapa yang wajib kita sedekahi ya? Diberikan sedekah. Sedekah. Yang pertama saudara atau keluarga terdekat. Jika ada keluarga kita yang terdekat ya, dia tidak mampu atau membutuhkan sesuatu, maka kita berikan sedekah tersebut. Kedua, anak yatim dan fakir miskin. Ketiga, tetangga dekat dan jauh. Empat, teman sejawat atau sepekerjaan, teman kita ya, teman dekat kita, sahabat kita. Ibnu Sabil ya, kemudian para pengemis ya. Ini urutannya ya, urutan sedekah. Ya, jika ada keluarga kita yang kurang mampu ya, saudara kita dulu ya, utamakan, baru anak yatim ya. Itu. Kemudian nah hikmahnya apa? Kita memberikan zakat, infak, sedekah ya. Ini dapat meredam kemurkaan Allah. Dapat menghapuskan kesalahan seorang hamba. Ya. Dapat perlindungan dan naungan Allah di akhir nanti. Sebagai obat dari berbagai macam penyakit ya. Sebagai penolak bencana dan musibah. Didoakan oleh malaikat setiap hari. Enak sekali ya orang yang suka sedekah ini ya. Hartanya diberkahi Allah. Allah akan melipat gandakan pahala, bukti keimanan seorang dan pembersih harta dan menyucikan dari kotoran. Jadi di harta kita itu ada hak orang lain yang perlu kita sucikan, yaitu dengan zakat, infak maupun sedekah. Ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan apabila telah meninggal dunia maka putuslah semua amal kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah sedekah jariyah. Ya. Orangnya udah meninggal tapi sedekahnya pahalanya terus mengalir ya. Ini akan yang menolong kita ya, di antara sedekah jariyah ketika kita sudah meninggal. Bahkan keutamannya ada sebuah hadis mengatakan al-yadul ulya khairum min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang yang memberikan sedekah, infak itu lebih baik daripada orang yang meminta sedekah maupun infak ya. Luar biasa ini ya. Bahkan kita sering dengar keutamaan sedekah ya. Hartanya semakin berkah, semakin kaya ya. Bahkan kalau di Islam ada Abdurrahman bin Auf, semakin hartanya disedekahkan semua, dia semakin kaya, luar biasa ya, bukan semakin miskin ya. Utsman bin Affan ya, dan lain sebagainya ya. Rata-rata sahabat Nabi menginfakkan hartanya bukan berkurang, tapi malah bertambah ya. Nah tadi ya, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Ya. Jadi Allah akan melipat gandakan dari 7 sampai 700, bahkan Allah melipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah ya. Itulah luar biasanya zakat, infak dan sedekah ya. Makanya nanti kalau kita sudah dewasa, sudah punya penghasilan, ini kita wajib zakatkan. Kalau kita hartanya lebih banyak lagi selain zakat, kita infak dan sedekah ya, sedekah ya. Ini bisa menenangkan hati kita ya. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kalau ada pertanyaan boleh klik saja di kolom komentar. Insya Allah kalau nanti Ustaz baca akan Ustaz jawab terkait zakat, infak dan sedekah ya, yang Ustaz bahas di pelajaran 8 ini. Selanjutnya ada penugasan dari Ustadz, silahkan kerjakan halaman 85 sampai 86, pilihan ganda dan isiannya, tulis jawaban di buku tulis dan difotokan. Kirim jawaban via WA Ustadz Zain Jabri ya, jawabannya Jabri ke Ustadz. Silahkan ditulis, PG-nya itu ada 10, isiannya itu ada 5 ya, jadi jumlahnya 15 soal. Silahkan dijawab di buku tulis jawabannya saja ya, jawabannya saja difotokan. Jangan lupa ya nama sama kelasnya, kelas berapa, 6 apa ya. Untuk minggu depan insya Allah kita akan ulangan harian ya, ulangan harian pelajaran 7 dan 8 ya, nanti digabungkan, nanti Ustaz bikin soalnya. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Ustaz akhiri dengan membacakan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.